Kelangkaan BBM jenis solar langka di Lampung. Di antaranya terpantau di sejumlah SPBU di Bandar Lampung pada Kamis siang. Di SPBU yang masih memiliki stok solar, dipastikan adanya antrian kendaraan khususnya mobil yang bermesin diesel. Salah satunya di SPBU Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Antrian kendaraan mengular hingga jalan raya untuk mendapatkan solar. Kelangkaan solar ini dikeluhkan para sopir truk sebab berdampak pada terlambatnya pengantaran buatan ke tempat tujuan. Berapa hari kalau ngantrinya? Tadi ngantrinya ada kalau 2-3 jam. 2-3 jam ya? Ya solar lancar, kayak semula lah, seperti biasa lah. Pengaruh nggak sih Mas kalau solar nggak lancarnya? Ya pengaruh lah, kita narik mesti tersendat. Oh, selain itu apa pengaruhnya? Ya intinya kita setor apa ngirim barang selalu telat gitu. Soalnya tersendat kalau di Lampung ini. Di Lampung? Kalau di daerah provinsi lain banyak soalnya. Banyak ya? Banyak. Nah, Pak, Cuma di Lampung aja. cuma di Lampung aja? Iya. Kalau ini tadi sempat ngantri nggak? Antri Berapa jam atau berapa hari? udah 1 jam 20 menit lah. Tahu nggak sih Pak penyebabnya? Kenapa langka solarnya? Tahu kalau Lampung ini masalahnya kenapa nih bulan-bulan ini nih Lampung ini terlalu tersendat solar gitu kan, kalau di provinsi lain banyak. Selain di Bandar Lampung, kelangkaan solar juga terjadi di Tanggamus. Menurut pihak SPBU, kelangkaan solar akibat berkurangnya pasokan dari Pertamina. Jika bulan lalu Pertamina masih rutin setiap hari mengirim solar ke SPBU, kini pengirimannya 3 hari sekali. Itu sangat menyusahkan kami Pak. Sebenarnya kalau pengiriman dari Pertamina itu kami lancar, kemungkinan tidak akan terjadi kelangkaan yang ini. Karena kami pengiriman itu 2 hari sekali, kemarin sampai 3 hari sekali, itu pun cuma 8 ton. Padahal untuk permintaan kami itu tiap hari itu kami minta permintaan solar itu, tapi untuk ininya yaitu. Selain solar, BBM yang langka di SPBU ini yakni Pertalite dengan harga premium. BBM pengganti premium itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan angkutan umum atau berplat nomor polisi warna kuning saja. Meski telah dibatasi peruntukannya, keberadaan Pertalite harga premium tersebut kini juga langka. Warga berharap kepada pemerintah melalui pihak Pertamina agar bisa segera mengatasi kelangkaan solar dan Pertalite harga premium tersebut. Sebab kelangkaan BBM 2 jenis tersebut berdampak menyusahkan masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kondisi memprihatinkan dialami warga miskin di Kabupaten Besuji. Dampak kelangkaan gas LPG isi tabung 3 kg. Mereka kini beralih memasak dengan kayu bakar. Warga pun kembali memanfaatkan tungku atau tempat memasak dengan kayu bakar yang sudah lama tidak digunakan. Salah satunya adalah Yuli, warga Simpang Pematang Besuji. Ia mengaku sudah letih keliling warung mencari gas LPG isi tabung 3 kg namun tak pernah mendapatkannya. Kelangkaan gas LPG isi tabung 3 kg ini telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Karena LPG langka Pak, mahal. Udah keliling toko, nggak ada, langka. Ini aja pakai tungku, pakai kayu, terpaksa. 40.000 Pak. 40.000 itu pun nggak ada ya? Iya, itu pun langka, nggak ada. Susahnya. Udah kemana-mana toko berapa pun nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Menurut warga, jika pun gas LPG 3 kg ada, harganya sudah naik bahkan mencapai Rp40.000 per tabung. Harga tersebut naik lebih dari 100% dari harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp18.000 per tabung. 40. Ada nggak sekarang, Bu? Sekarang kosong. Kosong. Sudah berapa bulan, Bu, ini, Bu? Udah 2 bulanan. 2 bulan. 40 itu nggak, saat ini barangnya nggak ada LPG, Bu, ya? Nggak ada. Harapannya gimana, Bu? Harapannya ya pasti minta yang banyak. Yang banyak LPG-nya, Bu, ya? LPG-nya. Jadi kalau LPG ini langka, memasak gunakan apa, Bu? Apa kayu atau tetap kompor? Ya kayu kalau nggak ada LPG. Kelangkaan gas LPG tabung isi 3 kg tersebut telah menyusahkan, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemerintah diminta bisa segera mengatasi kelangkaan gas LPG tabung isi 3 kg tersebut. Mustaqim melaporkan dari Besuji.
Kepala Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, Kamis siang ditangkap dan dipenjarakan di Polres Lampung Utara akibat tersandung kasus korupsi dana desa. Tersangka bernama Pahrudin berusia 41 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana desa tahun 2018 untuk pembelian lahan pasar desa. Kerugian negara pada kasus ini sebesar 280 juta rupiah. Untuk sementara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah dilakukan audit, dugaan kita berkisar di angka 280 juta rupiah. Itu yang dikorupsi apa ya Pak? Untuk korupsi, gambaran secara singkatnya bahwa oknum salah satu kepala desa ini melakukan penyimpangan dalam pembelian lahan atau pasar desa di Desa Gunung Besar. Itu menggunakan anggaran yang diduga dilakukan penyimpangan oleh kepala desa adalah menggunakan anggaran dana desa di tahun anggaran 2018. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara. 3 korban tenggelam di Sungai Waibesai, Desa Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Waikanan hingga Kamis siang belum ditemukan. Hari kedua pencarian korban, petugas BPBD Waikanan melibatkan warga dan Basarnas serta mengerahkan 5 unit perahu karet. Pencarian sudah hingga sejauh lebih dari 2 km dari titik pertama korban tenggelam. 3 korban yang tenggelam belum ditemukan tersebut, yakni Ibrahim 12 tahun, Abdurrahman Fahri berusia 8 tahun, dan seorang pegawai lapas Waikanan bernama Tri Purwanto. Mereka berasal dari satu keluarga. Seorang korban atas nama Muhammad Bijai sudah ditemukan dalam kondisi selamat pada hari Rabu lalu, atau sekitar 2 jam setelah tenggelam di Sungai Waibesai. Dan sekarang kita masih menunggu tim Basarnas dari Tuba Barat dan Provinsi. Mungkin dalam pencarian ini kita batasi sampai jam 5. Setelah jam 5 kita off, kita lanjutkan besok pagi dan kita nunggu instruksi dari Basarnas dan Kalak BPBD. Untuk pencarian hari ini dari pagi sampai dengan sore hari ini ya, dengan hasil nihil. Untuk informasi korban itu berjumlah 4. Nah, ditemukan kemarin satu lagi pada pukul 17.43. Nah, itu korban yang berusia 8 tahun. Pencarian dihentikan dan dilanjutkan esok hari dikarenakan cuaca hujan deras. Para korban tenggelam saat berwisata pada hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, Rabu siang. Kejadian bermula saat korban Ibrahim dan Abdurrahman Fahri terbawa arus sungai karena mengejar ban pelampung yang terlepas. Korban Tri Purwanto dan Muhammad Vijay yang hendak berusaha menolong malah ikut tenggelam terbawa arus sungai. Ardi Wahaba melaporkan dari Waikanan.